Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agra Putri, dan kali ini saya didampingi oleh suami saya, Kiai Haji Akari Agam. Dan di sini suami saya akan mewakili tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat IMP tentang Gunung Semeru. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Kari Agam, suaminya dari Neng Anggra Putrania. Saya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada saya dari sahabat IMP semua. Pertanyaan pertama, saya mau tanya sama Dinda. Kenapa erupsi Gunung Semeru tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu? Jadi sebenarnya dengan adanya erupsi Gunung Semeru, ini ada sangkut paut dengan peringatan yang mutlak dari alam. Seperti di dalam kitab Miftahul Alam ya, di situ tercantum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan peringatan kepada alam untuk menyadarkan masyarakat atau warga yang ada di sekitar situ. Ini kan di Jawa Timur ya, tetapi kan banyak sekali yang kena dampak sampai ke Jawa Tengah juga. Jadi di sini memang ada peringatan khusus dari Allah dengan sababiahnya alam, yaitu Gunung Semeru erupsi. Kitab Miftahul Alam ya namanya ya? Iya. Nah, Kitab Miftahul Alam itu saya pernah dengar ya, kalau nggak salah itu pengarangnya, coba jelaskan sama saya pengarangnya siapa? Jadi Kitab Miftahul Alam itu pengarangnya adalah Syekh Asbanul Nawi. Asbanul Nawi itu yang asli memang dari Yaman. Itu dibuat pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih. Yang kedua, apakah ada kaitannya dengan murkanya Tuhan? Kalau untuk murka sih sepertinya tidak, karena yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitupun dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk masalah murka itu saya rasa tidak, tapi ini hanya memberikan peringatan-peringatan khusus karena memang warga sekitar itu banyak sekali melakukan kemaksiatan, korupsi, dan juga melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Ini pertanyaan ketiga. Ini banyak sekali nih pertanyaannya akan disodorkan kepada Dinda, karena sahabat IMP itu memaksa harus bisa menjelaskan semua pertanyaan ini. Menurut Dinda, apakah akan terjadi erupsi lagi di Gunung Semeru? Kalau yang saya lihat ya, sepertinya kembang-kembangnya akan ada lagi erupsi yang memang terjadi di Gunung Semeru. Tapi di sini harus tetap waspada ya untuk warga, jangan dulu mendekati ke kaki Gunung Semeru karena takutnya nanti akan muncul lagi secara tiba-tiba. Nah, pertanyaan keempat, untuk korban meninggal dunia apa masih banyak? Kalau yang saya lihat insya Allah ya itu masih banyak sekali. Ini yang ditemukan itu belum seberapa, tapi masih banyak yang tertimbun oleh tumpukan abu dan juga bahan-bahan material dari rumah-rumah yang memang roboh gitu. Terus dari batu-batuan itu masih banyak sih yang saya lihat. Apakah Dinda bisa untuk mereda agar tidak terjadi erupsi lagi? Kalau dalam masalah itu saya hanya manusia biasa ya, yang tidak luput selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta petunjuk. Tetapi kemarin itu saya mendapatkan ilham, insya Allah, supaya Gunung Semeru itu tidak terjadi lagi erupsi dalam beberapa puluh tahun ke depan. Insya Allah saya bisa membantu dengan doa dan minta bantuan juga oleh warga sekitar. Kalau misalkan saya diizinkan untuk bisa datang ke Gunung Semeru, saya ingin meminta kepada seluruh warga yang selamat untuk bisa doa bersama, bermunajat kepada Allah untuk mereda erupsi ini, jangan sampai terjadi lagi. Kenapa niat itikat baik ini harus dibicarakan di konten YouTube biar semua orang tahu atau gimana? Sebenarnya itikat baik ini tidak harus diwawar ya, di umum. Cuman karena memang di sini bisa dikatakan terjadinya erupsi Gunung Semeru itu sudah banyak orang yang tahu.
Indonesia, bahkan sebagian dari negara lain pun juga tahu. Nah, di sini saya kenapa tidak bisa datang ke sana? Bukan apa-apa, takutnya mendahului para sesepuh yang lain. Jadi di sini saya pun juga akan mengajak warga, yuk, siapa sih yang ingin punya tujuan dan baik untuk bisa mereda erupsi? Insya Allah saya dengan ikhlas hati tanpa pamrih saya siap. Nah, kalau begitu apa harapan yang akan didapat setelah melangkah ke Gunung Semeru itu? Harapan saya setelah melangkah ke Gunung Semeru, doa bersama dengan semua warga yang selamat. Di situ punya harapan besar ya, untuk bisa ke depannya bahwa warga di situ akan menjadi warga yang makmur. Makmur akan rezeki, usaha, dan makmur juga dalam tumbuhan. Kenapa Dinda sangat hakul yakin kalau Dinda berdoa di sana, erupsi itu tidak akan muncul lagi kecuali 25 tahun ke depan? Apa yang diyakini dari kitab apa, dari Quran surat apa? Kalau untuk yakin, kita harus selalu yakin ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam keterangan pun juga di dalam Quran surat Muhammad, ketika kita yakin dengan apa yang Allah punya, kita hanya manusia sebagai makhluknya. Kita harus selalu bermunajat kepada Allah agar cita-cita kita terkabul. Asalkan jangan pernah mau pamrih. Itu ada di dalam keterangan Quran surat Muhammad. Dan di dalam kitab pun juga saya kenapa bisa yakin bahwa tidak akan ada lagi erupsi. Itu saya hitung dari tulisan nama Gunung Semeru, dan saya hitung dari setiap huruf hijaiyahnya di dalam kitab Al-Firasah. Ya, sekarang gini Dinda, ini pertanyaan agak sedikit meleset dari Gunung Semeru. Ini ada pertanyaan lain. Nah, ini di tahun 2021 akhir ya, saya melihat dan menyaksikan tayangan-tayangan di televisi, manusia ini semakin panas. Benar-benar sangat kacau lah kalau menurut saya. Nah, ini menurut Dinda tadi bahwa ini terjadinya gunung meletus di Semeru itu erupsi, maksudnya bukan meletus. Nah, ini suatu peringatan. Apa akan ada lagi kejadian-kejadian alam yang seperti di Semeru itu? Kalau untuk peringatan itu akan selalu ada. Kalau memang makhluk ciptaan Allah yang dinamakan dengan manusia, yang mempunyai sifat serakah dan mempunyai sifat kekuasaan, itu jelas akan banyak sekali diadakannya peringatan-peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sababiahnya alam. Nah, menurut pandangan Dinda sendiri, Dinda mungkin sering menonton TV. Nah, sekarang manusia banyak yang kehilangan akal karena memang dengan emosionalnya yang memang tidak bisa terkontrol. Memang sih saya sering banget ya lihat berita-berita terkini dengan orang-orang yang memanas gitu kan, berontak hati dan pikiran sampai melawan ke pemerintahan. Nah, itu sebenarnya di sini ada yang salah. Ada yang salahnya itu ada kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Yang satu ingin sekali mempunyai keinginan sesuai apa keinginan orang ini dan yang lainnya. Dan sebagian jika pemerintahan itu mempunyai kekuasaan yang memang di situ sudah teratur dalam undang-undang, pasal-pasal yang sudah ada di dalam aturan negara. Nah, di sini mungkin karena orang-orang yang memanas ini belum paham dengan apa yang disampaikan oleh aparatur negara. Karena kan ini di negara lahiriah ya. Karena di dalam kitab pun juga ada yang namanya dengan kegiatan sosialisasi dan tatanan negara. Itu ada di dalam kitab kuning tentang ideologis yang memang tertulis di dalam kitab kuning itu. Di dalam bab lain itu ada juga tentang kesosialisasian yang memang bahwa aparat-aparat negara ini berhak untuk bisa memakmurkan dan mendamaikan rakyatnya. Dengan cara apa? Kitab kuning itu dikatakan dengan sorot mahu, harus fasih dengan berbahasa Arab. Nah, di dunia ini kan yang namanya agama itu ada yang agama Islam, Kristen, Katolik gitu kan, dan agama yang lainnya. Tapi tetap itu tujuannya sama, ingin damai. Tujuannya juga satu, hanyalah kepada Tuhan. Dan di dalam kitab-kitab tersebut pun juga kan sudah diberikan kitab dan mukjizat masing-masing yang seperti dinamakan Al-Quran.
Zabur, Taurat, Injil. Nah, di situ pun juga sebenarnya ada hal-hal yang dituliskan dalam kitab tentang ketatanan negara. Seperti di Al-Quran, salah satunya itu ada di kitab kuning. Zabur itu ada di bab 24 tentang tatanan sosial negara. Taurat itu ada di bab 11. Injil pun juga itu ada di bab 42. Di situ ada. Sebenarnya kita harus bisa mengolah, tetap gitu kan. Di dalam kita ingin mendamaikan, menenteramkan rakyat, harus berpegang teguh kepada agama dan pegangan masing-masing. Supaya tidak salah melangkah. Seperti orang memanas, ya jelaslah memanas, karena tidak pernah dijelaskan secara detail. Tapi kalau misalkan dijelaskan secara detail dan tidak melakukan kekerasan, mencari kesepakatan dan mufakat supaya mendapatkan solusi dan jalan keluarnya, itu insya Allah akan ketemu dan insya Allah akan damai negeri ini. Oh ya, saya ngerti, paham. Berarti hidup ini selamat akan mengertinya hukum agama. Iya. Seperti itu intinya, Betul. garis besarnya. Keyakinan masing-masing dalam agama masing-masing. Iya, betul. Intinya ya kita harus mutajilah lah. Ya, mutajilah dan bermuhasabah diri itu yang sangat Betul, penting. betul, iya. Nah, coba sekiranya harus seperti apa dan harus bagaimana? Intinya adab. Orang yang berilmu itu harus beretika baik ya. Kenapa kita menomorsatukan ilmu dalam hidup? Ilmu itu sangatlah penting supaya kita tidak dibodohi oleh orang. Dan di situ ilmu adalah yang utama, tetapi ilmu pun harus dibarengi dengan adab. Kita ngobrolin tentang adab kemanusiawian ya. Adab kemanusiawian itu ada di dalam kitab Al-Adab wal Muta'alim. Di dalam kitab itu ada di bab 2 sampai ke bab 7 tentang kemanusiawian, dan di bab 8 sampai seterusnya itu kitab tentang antara manusia dan gaib. Tapi di sini antara kemanusiawian itu kita harus mempunyai adab yang baik, etika yang baik. Contoh, seorang pemimpin tidak boleh memandang rendah terhadap bawahan-bawahannya. Dan bawahannya pun juga tidak boleh menghakimi atau memandang sebelah mata kepada pimpinannya. Karena kan yang namanya orang itu sedetik rubah. Nah, di situ yang harus dijalin itu adalah adab dan etika yang baik. Dengan apa? Dengan saling menyapa, saling menghargai, saling menghormati. Itu. Apa pernah sejarah seorang pemimpin waktu di zaman Kanjeng Rasul ataupun kesininya atau sebelumnya yang memang pemimpin itu dikenang selain Kanjeng Rasul? Paling kita di sini akan sedikit flashback ke belakang ya, flashback ke belakang tentang Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali itu sangat dikenal? Karena dia selalu melakukan adab dan etika yang baik. Dia itu seorang bisa dikatakan jagoan ya, jagoan, dan beliau itu adalah orang yang benar-benar hebat dalam politik agama. Jadi pada zaman Sayyidina Ali berpolitik agama itu dengan menomorsatukan kasih sayang terhadap murid-muridnya, kasih sayang terhadap warga-warga sekitarnya, dan kasih sayang terhadap masyarakat semua pada saat itu. Dan Sayyidina Ali itu jangankan ke manusia, ke hewan pun dia sangat menyayangi. Walaupun banyak sekali manusia-manusia yang memandang sebelah mata kepada Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali itu tidak pernah melawan dan membalasnya, hanya cukup dengan senyuman dan membacakan Alhamdulillah. Makanya beliau itu dikenal sampai sekarang. Dan satu yang menjadi senjata Sayyidina Ali bisa dikenang yaitu dengan cara politik agama bersedekah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Paham ya, ngerti. Nah, tadi Dinda bilang Sayyidina Ali itu benar-benar sangat terhina dan banyak juga fitnahan. Tapi kalau saya dengar dan saya lihat dari sejarah itu, kalau Sayyidina Ali itu banyak diturut orang dan memang sangat berpengaruh. Setiap pembicaraannya itu diturut, nggak pernah ada orang yang nggak nurut. Karena Kanjeng Sayyidina Ali ya, beliau itu adalah bihakullah, beliau itu mumpuni dalam segi ilmu. Jadi tidak menggunakan teori, tapi menggunakan ilmu. Dalam setiap hal yang apa ingin dia lakukan, pasti dengan ilmunya dulu, baru di situ akan sesuai rencana. Kan banyak sekali kalau sekarang itu hanya teori, tapi praktiknya tidak ada.
Tapi kalau Kanjeng Sayyidina Ali itu dikumpulin dulu ilmu-ilmu apa yang dia dapat selama dia berpengalaman dan belajar. Nah setelah itu baru dikemas, setelah dikemas barulah disampaikan kepada banyak orang. Dan itu tepat pada waktunya. Dan juga sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh orang-orang itu. Jadi terkabul oleh Allah, akhirnya lancar, mulus, rahayu. Karena bihakullah, mumpuni dalam segi ilmu. Subhanallah, luar biasa. Sayyidina Ali pun udah sampai segitunya, apalagi perjuangan Kanjeng Rasul, Nabi kita semua, sangat luar biasa. Kalau itu gak usah dibahas lagi, karena Kanjeng Rasul itu benar-benar hamba Allah, Rasul, kekasih Allah yang memang sangat penyayang. Makanya Sayyidina Ali pun juga mencontoh kepada Kanjeng Rasul. Karena kalau tidak mencontoh sama dengan bid'ah. Betul. Nah, mungkin ada sedikit pesan untuk sahabat IMP dari Dinda. Melangkah yang baik, hidup yang baik sesuai aturan yang memang tertulis di dalam kitab kuning itu tentang kesosialan ya. Silakan. Tentang kesosialan yang ada di dalam kitab kuning itu berpadu ya, berpadu kepada ajaran Kanjeng Rasul. Dan di situ kita melangkah dengan baik harus dengan pikiran yang jernih, hati yang jernih, dan tidak muluk-muluk untuk mendapatkan kekuasaan atau keserakahan. Supaya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa direda, kita harus bisa mawas diri dan harus lebih berhati-hati, harus bisa memilah dan memilih antara mana nih yang benar dan mana yang tidak, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal yang salah. Oke, sahabat IMP, alhamdulillah pertanyaan semuanya yang diwakilkan kepada saya sudah saya tanyakan dan jawabannya langsung Dinda yang menjawab semuanya. Semoga sahabat IMP merasa puas. Dan jangan sampai lupa terus dukung IMP dengan cara like and subscribe, gitu aja ya. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Suami saya sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sahabat IMP. Untuk sahabat IMP, dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.